Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan tugas saya, Pak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dilema etika dengan bujukan moral. Yang pertama, Pak, izinkan saya bertanya. Jadi selama ini ketika Bapak berada di sekolah atau di lingkungan kerja begitu, Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau mengenali suatu kasus atau kejadian yang Bapak alami itu merupakan dilema etika? Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah saya itu mengantisipasi kasus-kasus semacam itu adalah dilihat dari laporan-laporan berkelas dan memang ada bidang-bidangnya yang harus tentukan. Jadi saya setiap hari Sabtu saya menerima laporan dari kesiswaan atau dari kurikulum, semuanya itu kalau memang masalah dilema etika saya tindaki pada waktu itu. Baik, Pak. Kemudian selama ini untuk pengambilan keputusan itu, Pak, utamanya kalau dilema etika itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, langkah-langkah pengambilan keputusannya Bapak? Yang pertama saya analisis dulu kasus itu, setelah itu saya panggil guru-guru yang bidangnya sekaligus guru senior untuk mendengarkan bagaimana mengambil keputusan. Setelah kesepakatan baru saya ambil keputusan. Berarti biasa langkah-langkahnya itu, Pak, musyawarah dulu. Apakah setelah itu ada mengkoordinasikan dulu? Koordinasikan dulu kepada guru-guru senior. Oh iya. Kemudian berarti langkah-langkahnya setelah dikoordinasikan itu baru pengambilan keputusannya diambil. Baru saya ambil langkah, saya bawa ke rapat. Kalau memang masih bisa dirapatkan, kalau tidak langsung saya ambil keputusan. Setelah mendengarkan informasi dari guru-guru senior. Oh iya, Pak. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif menurut Bapak itu seperti tadi koordinasi dengan guru-guru dulu, Pak. Itu sudah yang paling efektif. Yang paling efektif. Kemudian kalau tantangannya, Pak, dalam pengambilan keputusan itu apakah ada yang selalu Bapak? Selama ini tidak berarti tantangan, hanya biasa keterlambatan informasi itu saja. Oh, koordinasi ya, berarti. Koordinasi saja. Selama ada kasus dikoordinasikan semuanya efektif dengan bagus. Oh iya, Pak. Baik. Terus apakah ada kalau misalnya sudah ada Bapak dapat kasus dilema etika itu, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk penyelesaiannya, Pak, ataukah langsung diselesaikan pada saat itu? Dilihat kasus itu. Kalau memang hari itu diselesaikan, tapi kalau masih bisa ditunggu karena harus melihat pertimbangan selanjutnya. Harus didiskusikan dulu, Pak. Lagi. Baik. Terus faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah di SMP 1 itu yang sangat membantu saya adalah semua guru ikut serta memberi sumbangan tentang keputusan itu. Berarti ada partisipasi gitu, Pak? Semua guru akan memberi sumbangsi tentang pemikiran kalau ada kasus apabila saya ajak berpikir terhadap itu. Oh, berarti ini dari Bapak, bagaimana Bapak mengajak teman-teman untuk berpikir tentang penyelesaian kasus itu. Terus yang terakhir, Pak, dari semua ini pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari penyelesaian kasus dilema etika yang sudah Bapak lakukan? Pembelajarannya. Satu pelajaran bagi kita semua. Setiap kasus terjadi, kita antisipasi supaya tidak terjadi lagi akan datang. Kalau terjadi sudah ada jalan keluar karena kita sudah berpengalaman. Berarti sudah ada begitu pengalaman sebelumnya, Pak, jadi bisa jadi pelajaran. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya, juga bisa bermanfaat bagi Bapak. Sekian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini terkait dengan tugas saya pada kegiatan guru penggerak, Pak. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan itu, selama ini di sekolah bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau mengenali
kalau Bapak berhadapan dengan suatu kasus, Bapak bisa tahu oh ini ternyata dilema etika atau itu rujukan moral. Jadi bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi itu? Oh, saya cuma berdasarkan musyawarah biasa. Setiap hari Sabtu saya rutin melakukan musyawarah dengan semua guru dan TU. Dari situ saya menerima beberapa laporan tentang siswa bermasalah, misalnya yang jarang hadir karena sakit. Yang itu adalah yang paling penting, kehadiran guru dan siswa. Yang pertama yang saya adalah menerima laporan, meminta laporan dari setiap kali kelas tentang kehadiran guru di kelas, kemudian laporan dari setiap guru tentang kehadiran siswa dalam pelajaran yang dia berikan. Dari situ saya menilai mana yang bisa segera diputuskan dan mana yang bisa melalui penelitian lanjutan lagi. Oh berarti dimusyawarahkan ya Pak? Musyawarahkan. Oh. Jadi Pak, kalau setelah musyawarah ini ternyata ada kasus dilema etika atau misalnya ada kasus yang harus Bapak putuskan gitu, itu bagaimana Bapak mengambil keputusannya, langkah-langkahnya Bapak? Biasanya saya mengundang orang tuanya, melalui surat atau melalui wali kelas, kunjungan langsung ke rumah orang tua. Kemudian saya berdiskusi dengan orang tua tentang anak ini demi kebaikannya, bagaimana harus kita buat. Setelah itu kita ambil tindakan. 3 kali saja saya dan orang tua, tapi masih kebanyakan kasusnya hanya biasa polos, alpa tanpa surat keterangan. Ada juga baru-baru ini merokok dan ya bolos ya. Ada guru di kelas ya cuma keluar beberapa orang. Nah, karena saya menilai selama 4 bulan saya di sana di sekolah itu namanya itu saja, jadi dia kali keempatnya saya skorsing. Setelah saya skorsing, kirim surat kepada orang tuanya bahwa anak ini dikasih istirahat, suruh berpikir dia gimana sebaiknya, apa yang harus dia lakukan supaya untuk memperbaiki sendiri. Dan itu pada hari 11 yang orang tua jadi anak itu saya kasih arahan. Berarti setelah proses itu Pak sudah ada perubahan dari anak tersebut? Kelihatannya ada perubahan. Oh ada perubahan. Ada, karena saya bilang kalau selama 10 hari itu kau berpikir bagus maka ada perubahan. Iya. Kalau kamu tidak berpikir bagus, tidak ada perubahan, maka saya skorsing lagi. Iya. Skorsing mungkin 15 hari skorsing. Yang saya khawatirkan kamu nanti saya kasih tahu di hadapan orang tuanya. Jangan nanti waktu masa skorsing, waktu ujian, kau tidak bisa ujian. Iya. Nah, tidak naik kelas, kau tidak lulus. Iya. Karena itu konsekuensi kalau orang skorsing tidak boleh ke sekolah. Iya. Tidak boleh. Berarti Pak, kalau selama ini dalam pengambilan keputusan selain yang skorsing itu Pak, apakah ada juga cara-cara yang efektif menurut Bapak? Nah itu saja. Karena tindakan fisik beresiko. Iya. Tidak boleh. Dan sudah saya hindari. Saya kasih tahu juga teman-teman dulu, hindari sedapat mungkin ada kontak fisik, jangan. Ya. Nah, ini skorsing saya anggap lebih efektif karena dia disuruh berpikir, dia merasakan bagaimana dia isolasi, dan saya harapkan saya hukumannya selama skorsing tidak boleh ada siswa lain berhubungan dengan dia. Ya boleh dia datang sekolah dan sekolah lain teman tidak boleh datang, saya sampaikan di upacara. Iya. Nama-nama ini dilarang. Oh iya. Berkomunikasi dengan siswa pun guru. Berarti untuk penanganan itu Pak sudah ada diskusi dengan guru dan orang tua juga. Iya. Berarti sudah disetujui begitu Pak. Terus kalau menurut Bapak tantangannya untuk dalam menghadapi itu Pak, dalam mengambil keputusan
untuk skorsing dan sebagainya untuk menangani anak-anak di sekolah? Nah, teman biasa orang tua tidak setuju. Tidak setuju. Tapi saya jelaskan. Iya. Ini bukan untuk apa, tapi untuk semata-mata demi kebaikan anak itu. Iya. Terus Pak, kalau untuk menentukan kayak mengambil keputusan itu Pak, apakah ada waktu khusus Bapak mengambil keputusan, atau misalnya kalau ada suatu kejadian itu langsung Bapak putuskan, atau ada waktu tertentunya seperti Bapak sebut tadi di hari Sabtu? Ya, tidak. Biasa waktu kemarin berarti dia masuk hari Kamis. Ya, skorsing sebelum itu, 10 hari sebelum itu, begitu saya dilapor oleh guru 5 orang anak Pak ketahuan merokok dan bolos jam pelajaran IPA. Nah, bagaimana itu Pak? Saya bilang suruh kemari, kurangan saya. Setelah saya buka, saya punya catatan. Saya setiap anak bermasalah saya catat. Ada tanggalnya, ada satunya, saya catat semua. Setelah saya buka catatan saya, ternyata ini residivis, artinya sudah sering Pak? Sering. Makanya saya langsung putuskan. Berarti langsung ditangani? Tangani, ya. Terus kalau menurut Bapak ini, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak selama proses pengambilan keputusan itu? Apakah guru lain, diskusi? Ya, diskusi, itu saja. Saya punya harapan itu. Ada masukan guru, semua guru dan orang dan orang tua juga? Orang tua aja. Terus yang terakhir Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan ke saya itu, pelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada di 5 etikanya gitu? Pengalaman pelajaran yang dipetik, ya selamanya kontak fisik tidak efektif. Nah, hanya yang paling bagus ya sentuhan nasihatlah ya, mereka itu yang berangsang mereka berpikir lebih bagus apa akibat dari perbuatan. Nah, setelah mereka merenung bahwa akibat dari perbuatan mereka adalah mereka sendiri yang susah. Sentuhannya begitu saja, pengalaman saya. Nah, saya ingin mereka menyadari sendiri. Oh iya. Bukan. Jadi introspeksi sendiri. Oh iya. Oh baik. Itu saja yang mungkin saya tanyakan Pak dengan Bapak. Terima kasih sudah bersedia saya menyediakan waktu untuk saya wawancara.